Waktunya pembalasan. Mbak menyambut seorang raja. Semua tatapan tertuju ke arah pintu masuk taman. Mereka tidak sabar dengan kedatangan Saka. Padahal pesta ini adalah acara perayaan pernikahan Roland dan Anna. Tapi yang menjadi pusat perhatian adalah Saka. Terdengar sangat lucu memang. Tapi pria bernama Andra Saka Harrison itu sudah memiliki nama besar yang sudah dikenal orang banyak sebagai CEO terbaik Harris Group selama beberapa tahun terakhir. Dan sudah pasti dia merupakan orang yang sangat dipuja. Tatapan Anna terlihat begitu antusias. Dia sudah sangat yakin Saka melihatnya pasti pria itu akan terperangah. Dia menggandeng erat lengan Roland, namun hatinya tidak untuk pria itu. Dalam pikirannya hanya ada Saka, Saka, dan Saka. Malam ini dia tampil dengan sempurna hanya untuk Saka. Gaun merah terang dengan belahan terbuka seolah sengaja dipertunjukkan untuk Saka. Kepercayaan dirinya semakin meningkat saat beberapa orang menyebutnya tampak mempesona. Pandangan Anna tertuju ke arah pintu masuk taman yang dihias dengan lampu tumbler light. Dia bisa melihat dengan jelas siluet pria itu yang berjalan mendekat ke arah mereka. Astaga, Anna merasakan jantungnya berdebar tidak karuan. Namun dia bersikap dengan biasa, menunjukkan kesan jika dirinya akan menjadi pusat perhatian di pesta perayaan ini. Benar kan? Saka datang, ucap Roland yang langsung diangguki oleh Anna. Iya, dia datang untukku. Dia tersenyum senang, terkesan sangat angkuh untuk saat ini. Ayo Saka, masuklah dan lihat aku. Kamu tidak akan bisa menolak pesonaku. Anna menggumam dalam hati dengan penuh rasa percaya diri. Dia mengangkat dagunya dan semakin menurunkan belahan dress bagian dada agar terekspos dan Saka melihatnya. Senyum mengembang di bibir Anna tidak pernah pudar. Dia menatap ke depan bersiap untuk menunjukkan kecantikannya pada Saka. Namun detik kemudian wajah berseri itu mendadak berubah ketika dia melihat sebuah tangan melingkar di lengan Saka. Astaga, Tuan Saka datang bersama seorang wanita. Sekujur tubuh Anna terasa lemas ketika dia mendengar ucapan salah satu dari tamu. Jantungnya berdebar tidak karuan karena takut ucapan orang itu benar. Tidak mungkin Saka datang bersama seorang wanita. Hanya Anna yang ada di hati pria itu. Dia sangat yakin. Saka hanya mencintaiku, ucapnya yang kini sudah meremas gaunnya dengan kuat dan penuh rasa percaya diri. Meski di dalam hatinya dia sudah cemas. Tapi sayangnya rasa percaya diri Anna mendadak hancur ketika dia melihat dengan jelas Saka datang bersama seorang wanita. Wanita cantik memakai gaun hitam. Dia terlihat begitu anggun dengan senyum indah di bibirnya. Bahkan mereka terlihat sangat mesra. Apalagi wanita itu memeluk lengan kokoh Saka dengan erat, seolah mengatakan jika pria itu adalah miliknya. Saka, putraku. Roland membentangkan tangannya menyambut kedatangan Saka persis seperti seorang ayah yang baik. Tapi itu hanya sebuah kamuflase. Hubungan mereka tidak semanis dan seakrab itu. Roland meninggalkan Anna begitu saja. Namun langkahnya kembali terhenti ketika dia melihat seorang wanita cantik menggandeng Saka. Semua para tamu ada di taman mendadak hening. Tepat saat mereka melihat Saka sampai dengan seseorang yang tampak menawan dan anggun. Sekarang yang menjadi pusat perhatian bukan lagi Saka, Anna maupun Roland. Namun wanita cantik yang berada di samping pria itu. Mereka seperti melihat seorang bidadari yang baru turun dari langit. Ini terkesan berlebihan, tapi percayalah, wanita itu benar-benar mampu menghipnotis mereka. Itu kekasih Tuan Saka. Dia cantik sekali. Sungguh dia benar-benar cantik. Astaga, pasangan yang sangat sempurna. Banyak gumaman yang mulai terdengar dan itu sampai di telinga Anna. Tubuhnya yang dihalangi Roland tidak bisa melihat wajah wanita yang katanya sangat cantik itu. Dia mengepalkan tangannya dengan erat, menyiapkan amarah yang akan dia semburkan pada wanita itu. Wanita gatal mana yang sudah berani merebut Saka dariku? Geramnya dalam hati, karena sekarang dia tidak lagi menjadi pusat perhatian. Dia seolah diabaikan orang-orang dan memilih untuk menghampiri Saka dan Stella. Dia berjalan mendekati Roland, hendak melihat wanita yang bersama Saka. Anna berdiri di samping suaminya itu dan benar saja. Detik itu hatinya hancur ketika melihat Saka berjalan bersama seorang wanita asing. Dia tidak ingin mengakui jika wanita itu menawan. Sial, aku yakin dia wanita jalang yang dipungut Saka. Geramnya yang sudah sulit mengendalikan diri. Saka, selamat datang putraku, ucap Roland yang sudah sadar dari lamunannya. Dia tersenyum lebar dan tampak antusias. Menyadari tatapan semua orang tertuju pada mereka, Stella mendadak gugup. Dia meremas lengan Saka dengan erat. Saka menyadarinya, dia menoleh ke samping untuk menatap wanita itu. Terlihat jelas rasa cemas di wajah cantiknya. Ada apa? Tanya Saka sambil menggenggam tangan Stella yang bertengger di lengannya. Takut, gumam Stella. Dia dijadikan pusat perhatian. Tatapan orang-orang sangat memuji penampilannya. Tapi bagi Stella, itu menakutkan dan sangat menyeramkan. Tenanglah, aku di sampingmu. Seketika Stella merasa tenang ketika dia menoleh ke samping dan mendapati ekspresi tenang Saka. Juga senyum kecil dari bibir pria itu. Dia mengangguk lalu menarik nafas dengan pelan. Berikan akting terbaikmu Stella.
gumamnya dalam hati. Kamu siap? Dia mengangguk cepat saat mendengar pertanyaan Saka. Tentu saja dia akan siap karena ada pria itu di sampingnya. Akhirnya kamu datang juga, Saka. Suara Roland kembali menarik perhatian mereka dan ketika Brans menyadari pria itu datang mendekat, dia langsung menunjukkan ekspresi datar. Tua-tua keladi, gumam yang didengar oleh Stella. Hati-hati Nona, jangan memberikan respon berlebihan padanya. Stella tidak mengerti arti ucapan Brans. Pria itu hanya berkata dengan jarak yang cukup jauh karena tadi Saka memberikan aturan harus ada jarak antara mereka. Kami semua sangat menunggu kedatanganmu, putraku. Stella tersenyum melihat pria yang berdiri di hadapan mereka. Dari ucapannya, Stella memahami jika pria itu merupakan ayah Saka. Karena sebelumnya Saka belum menceritakan jika mereka akan datang ke acara anniversary. Dia hanya menurut saja sesuai ucapan pria itu. Mereka sama-sama tampan ya, hanya saja Roland terlihat jauh lebih ramah. Tapi Stella terlihat heran saat Roland membentangkan tangan ke arah Saka, namun pria itu tidak menyambutnya sama sekali. Saya diundang, itu sebabnya saya datang, ucap Saka dengan tegas dan dia memilih untuk tidak melepaskan gandengannya dari Stella. Roland paham dengan jarak yang diciptakan oleh putranya itu, dan dia pun merasa tidak ambil pusing dengan hal itu. Hubungan baik mereka hanya sebagai sampul di depan banyak orang. Dia ayahmu, tanya Stella berusaha bersikap ramah, lalu tersenyum ke arah Roland. Tidak perlu tersenyum ke arahnya, Stella. Simpan itu untukku. Spontan Stella langsung mengetupkan bibirnya yang rapat. Dia tidak mengerti kenapa Saka melarangnya. Bahkan hanya untuk tersenyum saja. Oh, ini siapa? Kekasihmu? Roland beralih pada Stella. Tersenyum ke arahnya dan perhatikan dia dengan seksama. Dan sepertinya pria ini merupakan versi wajah Saka ketika tua nanti. Halo, senang bertemu denganmu. Roland mengulurkan tangannya pada Stella, namun tatapan pria itu terus tertuju pada mata Stella. Stella, ucapnya menyambut uluran tangan Roland. Namun dengan cepat dia melepaskan jabatan tangan mereka. Entah kenapa, Stella merasa tidak nyaman dengan ayah Saka itu. Kamu cantik sekali. Pujian itu benar-benar diutarakan Roland di hadapan Saka dan Stella. Sama seperti yang dia lakukan dulu pada Anna. Terima kasih Tuan, saya merasa beruntung diperkenalkan Saka kepada ayahnya. Saka menoleh ke samping, dia menatap Stella dengan senyum puas. Benar-benar akting yang sempurna bukan? Sekilas pandangan Saka tertuju ke arah Anna. Bibirnya tersungging sinis ketika melihat wajah wanita itu tampak pucat dan dipenuhi amarah. Waktunya pembalasan Anna, gumamnya dalam hati. Dia sangat cantik kan? Ucap Saka dan tiba-tiba dia mengecup pipi Stella. Pemandangan di depan benar-benar membuat Anna marah besar. Dia tidak sanggup dengan apa yang dilakukan Saka dan memilih untuk meninggalkan taman dan pestanya. Menyadari wanita itu pergi, Saka tersenyum puas. Saat yang sama, Brans juga mengacungkan ibu jarinya. Pembalasan yang tepat, tapi belum setimpal dengan perbuatan Anna padanya.